Bukan JIZ, media Jepang justru terpukau dengan pemain timnas Indonesia yang ini. Catat, ini tanggal naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Nganggur di FIFA Matchday, pelatih Vietnam siap intip duel timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Bukan JIZ, media Jepang justru terpukau dengan pemain timnas Indonesia yang ini. Menjelang laga seru kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang tidak hanya fokus pada persiapan timnya. Salah satu media olahraga Jepang, Koli.jp, ternyata tertarik dengan pemain timnas Indonesia yang mereka anggap memiliki keunggulan tersendiri. Menariknya bukan JIZ ataupun Messilgers yang menjadi pusat perhatian. Media Jepang justru terpukau dengan Jordi Amat, bek andalan yang memberi warna baru bagi lini belakang Indonesia. Pada Jumat 15 Oktober mendatang, Indonesia dijadwalkan bakal bertemu dengan Jepang di matchday kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berdasarkan statistik dan juga rekor pertemuan terakhir, Jepang memang memiliki keunggulan. Dari 5 pertemuan terakhirnya, skuad Samurai Biru sukses meraih 3 kemenangan, termasuk kemenangan telak 3-1 atas tim Garuda pada Piala Asia 2023. Meski lebih diunggulkan, Jepang tetap waspada dan tidak meremehkan Indonesia. Dalam sorotan dari artikel Koli.jp, Jordi Amat dipuji sebagai bek dengan pengalaman Eropa yang kaya dan juga ketenangan di lini belakang. Jordi Amat, bek keturunan asal Spanyol yang bermain untuk Indonesia, merupakan sosok dengan 52 pertandingan di Liga Utama Inggris dan bahkan bagian dari keluarga kerajaan, tulis dari Koli.jp. Selain pengalaman yang luas, Jordi Amat juga disebut memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Meski tinggi badannya hanya 185 cm untuk ukuran bek tengah, kepercayaan diri dan juga ketangkasannya dalam mencuri bola membuatnya jadi ancaman bagi lawan. Namun masih ada tanda tanya besar mengenai apakah Jordi Amat bakal tampil. Soalnya bek 32 tahun itu sempat mengalami cedera yang membuatnya harus pulang lebih awal dari sesi kualifikasi. Terlepas dari hal itu, sorotan media Jepang ini membuktikan bahwa timnas Indonesia kian diperhitungkan dengan sosok pemain seperti Jordi Amat yang membawa dampak positif di lini pertahanan timnas Indonesia. Nganggur di FIFA Matchday, pelatih Vietnam siap intip duel timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Ketika timnas Vietnam tidak memiliki agenda uji coba di FIFA Matchday pada November, pelatih Kim Sang-sik justru berencana memanfaatkan waktu luangnya untuk memantau permainan dua calon lawan di ASEAN Cup 2024, yaitu Indonesia dan juga Filipina. Pelatih asal Korea Selatan itu bakal mengamati langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan juga Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia yang bakal dijadwalkan pada 15 dan 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di tengah tekanan berat dari fans Vietnam akibat rentetan hasil buruk, termasuk kekalahan dari Rusia 0-3 dan Thailand 1-2, serta imbang dengan India 1-1, Kim Sang-sik tetap yakin pada targetnya menembus final ASEAN Cup 2024. Walau demikian, dia menyadari bahwa persaingan di grup B bakal sangat ketat, terutama dengan kehadiran pemain-pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dan juga Filipina. Saya dan juga staf bakal terus menganalisis lawan kami di grup B melalui rekaman video pertandingan terbaru. Bulan November nanti saya berencana terbang ke Indonesia dan Filipina untuk menonton langsung, ujar dari Kim Sang-sik. Kim Sang-sik menambahkan bahwa periode persiapan ASEAN Cup nanti bakal difokuskan pada peningkatan kebugaran, kekompakan dan juga semangat bermain tim Vietnam. Pemusatan latihan akan digelar di Korea Selatan, lengkap dengan laga uji coba melawan beberapa klub lokal. Dengan waktu senggang di FIFA Matchday, rencana Kim Sang-sik memantau lawan secara langsung ini menunjukkan keseriusannya untuk memahami pola permainan rival di grup B, terutama Indonesia yang bakal bersaing ketat dengan Vietnam demi tiket semifinal. Indra Syafri panggil 34 pemain untuk TC Timnas Indonesia U20. Lalu adakah nama Welber Jardim hingga Jen Revans? Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri resmi mengumumkan 34 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan jelang Piala Asia U20 2025. Menariknya, 3 pemain abroad juga masuk dalam daftar, di antaranya Welber Jardim dan juga Jen Revans yang siap menambah kekuatan dari skuad Garuda Muda. Setelah memastikan tiket ke Piala Asia U20 yang bakal digelar di Cina pada 6-23 Februari, Timnas Indonesia U20 mulai mempersiapkan diri dengan serius. TC ini bakal berlangsung di 2 tempat, Bali dan juga Jepang, mulai 27 Oktober sampai 24 November
guna membangun performa optimal menjelang ajang besar tersebut. Selain Welber Jabdim dan juga Jens Revans, beberapa pemain andalan seperti Ikram Al-Ghifari, Donitri Pamungkas, Iqbal Gujangge, dan Arkan Kaka juga dipanggil. Kehadiran Jens Revans dan Welber yang bermain di luar negeri serta Marcelinus Amaola menambah warna dalam persiapan tim, terutama setelah Welber sempat absen pada babak kualifikasi. Timnas Indonesia U20 memastikan diri lolos ke Piala Asia 2025 setelah menjadi juara grup F pada kualifikasi Piala Asia U20 dengan raihan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dengan daftar pemain yang dibawa ini, Indra Syafri nampaknya siap membawa skuad Garuda Muda tampil maksimal di panggung Asia. Catat, ini tanggal naturalisasi Kevin Dix untuk Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan Kevin Dix berpotensi membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Hal itu disampaikan oleh Arya Sinulinga selepas menghadiri acara Mandiri Media Cup di Stadion Asiop Rabu 30 Oktober. Proses naturalisasi dari Kevin Dix pun belum bisa berjalan begitu cepat, sebab belakangan ini masih masa adaptasi serta pembentukan pemerintahan baru periode 2024-2029. Kevin Dix seperti yang kami sampaikan ini masih proses. Kita tahu bahwa pemerintahnya masih baru. Kita optimis Maret, ungkap dari Arya Sinulinga. Tidak hanya Kevin Dix, hal tersebut juga direncanakan berlaku bagi bakal calon pemain Timnas Putri Indonesia, Noah Letomu dan juga Estella Lopati. Mirip, bakal sama dengan Kevin Dix. Ini udah bersamaan, jadi kemarin udah masuk juga ke Menpora. Udah diproses, ya lihat saja nanti bagaimana hasilnya, ungkap dari Arya Sinulinga. Seandainya semua berjalan dengan lancar, maka Kevin Dix bakal membela skuad Garuda saat melakoni laga tandang menghadapi Australia serta kandang melawan Bahrain. Selanjutnya dalam waktu dekat, Timnas Indonesia juga bakal memainkan 2 laga pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Respon mengejutkan Tijani Reijnders setelah melihat Timnas Indonesia. Gelandang asli Milan Tijani Reijnders mengungkapkan kebanggaannya terhadap keputusan dari sang adik Eliano Reijnders yang memilih membela Timnas Indonesia. Eliano yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September lalu langsung mencatatkan debutnya bersama skuad Garuda saat menghadapi Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober. Ini sangat unik, adik saya Eliano bermain untuk Indonesia, membuat saya begitu bangga. Kami tumbuh bermain sepak bola bersama, jadi melihatnya mewakili Indonesia sungguh luar biasa, ujar dari Tijani. Meski mereka kini membela timnas yang berbeda, Tijani untuk Belanda dan Eliano untuk Indonesia, hubungan erat kakak beradik ini tetap kuat. Meskipun kami mengambil jalur yang berbeda di panggung internasional, sangat istimewa untuk berbagi hubungan ini melalui sepak bola. Saya sepenuhnya mendukungnya dan menjadi bagian dari cerita ini benar-benar luar biasa, ungkap dari pemain yang pernah memperkuat AS Alkmaar. Kedua bersaudara ini mewarisi darah sepak bola dari ayah mereka, Martins Reijnders, mantan pesepak bola yang juga pernah bermain untuk PSSI Zwolle. Tidak heran jika sepak bola sudah mendarah daging dalam keluarga mereka. Saat ini Eliano yang berposisi sebagai bek sayap atau penyerang sayap membela PSSI Zwolle, klub yang juga menjadi tempat tumbuh dan berkembang Tijani di akademi. Ayah saya memainkan peran yang besar dalam perjalanan sepak bola kami. Dia tahu apa yang diperlukan untuk mencapai puncak. Begitu juga dengan Eliano, kata Tijani. Keputusan Eliano untuk membela Timnas Indonesia pun menjadi babak baru dalam perjalanan keluarga Reijnders di dunia sepak bola internasional.